Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 46, aku akan langsung pada intinya saja. Bagi Syah, yang tahu jati dirinya yang culun hanya Kevin. Jadi tidak heran lagi saat ada yang memeluknya sedang berpenampilan culun. Syah menebaknya adalah Kevin. Di mana ada Bayu di sana ada Kevin. Jawab Kevin. Syah mendengus mendengarnya. Hai. Syah melambaikan tangannya dengan senyum lebarnya. Menyapa Wiwin dan Bayu baru kembali. Bayu menatap Kevin dengan serius. Dibalas anggukan oleh Kevin yang mengerti tatapan Bayu. Bayu membawa Wiwin pergi dari sana. Wiwin tidak berbicara malah sibuk menonton acara live. Yang tadi jadi makin trending topik. Karena Wiwin menjalin hubungan dengan pria konglomerat. Yang tidak diketahui banyak orang. Maafkan aku Bayu. Aku ingin menjaga privasimu. Tapi karena reporter penguntip itu kamu jadi dikenal banyak orang. Ucap Wiwin dengan wajah tertunduk. Kesal sekali Wiwin. Rencananya Wiwin mau membuat Bayu benar-benar jatuh cinta padanya. Ternyata semua melenceng dari rencananya. Hubungannya terekspos sudah di media. Padahal Bayu belum menyatakan cinta padanya. Tidak apa, jawab Bayu. Apanya tidak apa, luapkan saja amarahmu padaku. Kamu boleh menghukumku Bayu. Aku salah telah membuat hidupmu kacau. Bayu menepikan mobilnya dan melepas seatbeltnya. Baiklah, aku akan menghukummu. Aku terima hukuman apapun darimu. Jawab Wiwin pasrah memejamkan matanya. Bayu memegang dagu lancip Wiwin yang memejamkan mata. Menunggu hukuman dari Bayu, Wiwin terbelalak seketika saat ada benda kenyal menempel di bibirnya. Jadilah istriku, bisik Bayu. Wiwin makin terbelalak. Bukan pernyataan cinta yang ia terima, tapi sebuah lamaran yang ia dapatkan. Bagaimana cara Wiwin bisa menolaknya? Sedangkan Wiwin sangat menyukai Bayu saat ini. Hingga dirinya rela melepaskan mimpinya sebagai model. Jika Bayu menyuruhnya berhenti jadi model. Apa? Tanya Wiwin tergagap. Menikahlah denganku. Wiwin mengerjapkan matanya itu. Kamu bercanda? Apa ada semacam kamera tersembunyi di sini? Aku tidak bercanda, Win. Aku tidak tahu apa itu cinta dan aku bukan pria romantis. Jadi aku akan langsung pada intinya saja. Kamu mau menikah denganku? Tanya Bayu serius. Wiwin terdiam sejenak lalu mengangguk-ngangguk malu. Benarkah kamu mau menikah denganku? Tanya Bayu seketik. Mau, jawab Wiwin. Bayu memeluk Wiwin seketika dengan erat. Wiwin merasa jantungnya kini benar-benar tidak bisa dikondisikan.
Umur mereka memang sudah mapan untuk menikah. Yah, mereka bukan remaja atau anak kuliahan lagi. Wiwin tidak mau menikah terlalu lama, apalagi mendengar ejekan Xia yang masih terngiang-ngiang di kepalanya. Wiwin jadi ingin cepat menikah melihat Xia yang sudah bersuami. Detik itu juga Bayu membawa kedua orang tuanya. Melamar Wiwin dengan cara baik-baik di rumah orang tuanya. Semua keluarga Bayu dan Wiwin tentu setuju. Tidak ada yang perlu mereka katakan lagi. Kalau kedua calon pengantin itu memang sangat ingin menikah. Daripada dosa di awal, lebih baik langsung menikah saja. Setelah menikah apa kegiatanmu sayang? Tanya Yeni penasaran. Tidak tahu tante, Wiwin akan dengarkan apa kata Mas Bayu. Kalau dia tidak suka Wiwin bekerja jadi model Wiwin tidak akan bekerja. Ya ampun, kamu manis sekali. Padahal kamu sedang terkenal saat ini. Apa kamu tidak menyesal nantinya melepaskan karirmu karena anak tante? Goda Yeni, tidak tante. Bagi Wiwin Mas Bayu lebih penting dari karir Wiwin saat ini. Pantas saja Bayu jatuh cinta padamu ya. Gemas Yeni mencubit pipi Wiwin. Tanpa mereka sadari Bayu mendengarnya di balik tembok. Bibirnya terus melengkung ke atas. 2 hari kemudian ijab kabul Bayu dan Wiwin diadakan dengan cara sederhana. Mereka menikah di awal dan resepsi mungkin belakangan. Sebab Bayu mendengarkan perkataan orang tuanya. Yang belum bisa mengadakan resepsi. Karena aula besar milik Dirgantara sudah disewa jauh-jauh hari. Untuk pernikahan pengantin lainnya, Bayu juga tidak mau menunda hari baik mereka. Jadi solusinya seperti itu yang mereka dapatkan. Semua orang mengucapkan syukur. Saat ijab kabul berjalan dengan lancar tanpa ada yang tersendat-sendat, Bayu seakan sudah siap menikahi Wiwin hingga tidak ada kesalahan sedikit pun. Tukar cincin telah dilakukan. Tangan Wiwin tidak lagi polos, kini telah tersemat cincin pernikahannya dengan Bayu. Cie, yang udah jadi istri, selamat ya Wiwin. Ucap Xia mengedipkan matanya dengan nakal. Wiwin tersenyum senang. Ia merasa bahagia saat ini jauh lebih bahagia. Dari saat dia berhasil memenangkan piala kepopuleran di acara award. Selamat ya, kami tunggu resepsi kalian. Kevin mengulurkan tangannya ke Bayu. Mereka saling bercengkerama mengenai pekerjaan. Sedangkan Xia sibuk membisik-bisikkan malam pertama dengan Wiwin. Benarkah sesakit itu? Aku kira cuma bohongan. Bisik Wiwin juga. Iya, awalnya sakit tapi lama-kelamaan bakalan berbeda rasanya. Seperti menggapai surga dunia dan melayang-layang di awan-awan. Wiwin mengkerutkan keningnya tidak mengerti. Tapi bagaimanapun Wiwin harus belajar kan? Ia telah menikah dengan Bayu. Bagaimana jika suaminya itu meminta dirinya? Wiwin tidak boleh menolak kan? Seminggu telah berlalu. Hubungan pernikahan Xia dan Kevin begitu juga Bayu dan Wiwin baik-baik saja. Raldo akhirnya tahu kalau Wiwin sudah menikah. Dan apartemen Wiwin sebelumnya dijual.
Amuk Raldo dengan geram. Aku sudah bertahan dengannya selama 3 bulan lebih lamanya. Aku mengenalnya lebih dulu daripada pria itu. Kenapa Wiwin memilihnya? Kenapa menikah dengannya? Apa kurangnya aku? Apa? Raldo ninju angin saat ini. Ia marah tapi tidak tahu mau dilampiaskan kemana kemarahannya itu. Raldo juga tahu kalau Bayu itu adalah anak konglomerat ternama juga di negaranya. Bagaimana cara Raldo bisa merebut Wiwin kembali? Sedangkan lawan Raldo saat ini adalah keluarga Dirgantara. Jika Raldo sibuk dengan amukan dan kemarahannya, maka Haris di tempat tinggalnya juga sudah kurus dan cungkring. Di mana kamu, Syah? Kamu di mana? Kenapa kamu tidak muncul lagi? Cecar Haris dengan nada pelan. Haris tidak pernah lelah mencari di mana Syah berada. Ia selalu bergantung pada Syah. Baginya Syah itu jembatannya menuju kesuksesan. Haris yang dalam keadaan marah sekaligus kecewa, memilih pergi jalan-jalan untuk sekedar menenangkan diri. Haris tersentak seketika melihat wanita culun yang tidak ada cantiknya itu sedang digenggam mesra oleh Kevin. Bukankah itu sekretarisnya? Apa dia selingkuh? Gumam Haris. Haris merasa menang lotre saat ini ia mengeluarkan ponsel usangnya. Ponsel bagusnya Haris sudah dijual dan kini hanya punya ponsel usang. Sial, kenapa kameranya tidak bersih? Kalau begini bagaimana cara mendapatkan wajah mereka? Dumel Haris. Mata Haris kian melebar melihat Wiwin. Syah. Pekik Wiwin di dalam rangkulan Bayu. Haris mengerutkan keningnya. Syah, dia Syah. Apa dia Syamita? Haris malah kebingungan dengan panggilan mereka semua. Pada sosok wanita berkacamata tebal dan rambut dikepang dua itu, Haris masih mencari tahu kebenarannya dengan cara mengikuti mereka berempat. Bagaimana Syah? Apa kamu udah hamil? Goda Wiwin. Haris tidak mendengarnya. Apa yang mereka bicarakan? Gumamnya tak mengerti. Belum rezeki kali ya. Aku belum juga hamil, bagaimana denganmu? Tanya Syah semangat. Bayu dan Kevin kalau sudah berdua pasti bahasnya pekerjaan. Sedangkan istri-istri mereka malah bergosip kalau udah berdua. Kamu udah periksa ke dokter? Tanya Wiwin serius bukan menjawab pertanyaan Syah. Udah, kami berdua udah periksa ke dokter. Dan kata mereka kami baik-baik saja. Memang kami belum dikasih anak oleh Yang Maha Kuasa. Senyum manis Syah. Iya sih, aku juga. Cengir Wiwin. Wajarlah, kan kamu masih 1 minggu pengantin baru, tentu belum dapatlah. Lucu deh kamu Win. Gemas Syah mencubit pipi Wiwin. Oh ya, bagaimana dengan Raldo? Apa dia masih mengganggumu? Tanya Syah serius. Masihlah Syah, tapi tidak separah sebelumnya. Karena Bayu mengancamnya. Kamu tahu sendiri kan Bayu berasal dari keluarga mana? Kebiasaan pria berkuasalah, mereka suka mengancam.
Xia terkikik lucu membenarkan apa yang Wiwin katakan. Benar sekali. Pria berkuasa memang suka memerintah. Dan apapun permintaannya harus dituruti. Kekeh Xia. Xia dan Wiwin saling pandang. Lalu melirik ke belakang di mana suaminya berada. Bagaimana? Apa Bayu juga bisa begituan? Tanya Xia berbisik. Wah, ternyata dia sangat pro. Bisik Wiwin. Benarkah? Tanya Xia tak percaya. Iya, terkadang aku mengomelinya. Dia itu pernah tidur dengan perempuan lain apa tidak? Dari caranya menidiriku. Aku curigalah dia pernah tidur dengan perempuan lain sebelum aku. Lalu bagaimana? Tanya Xia penasaran. Dia bilang tidak pernah aku yang pertama, kamu bagaimana Xia? Tanya Wiwin berbisik. Jangan ditanya suami mesumku itu. Dia selalu menggunakan alasan biar cepat punya anak terus. Selalu melakukannya tiap ada kesempatan. Bahkan saat makan pun aku dimakan olehnya. Tapi walau begitu aku juga belum hamil. Bisik Xia juga. Aku yakin kamu akan hamil tapi butuh proses sekali. Lagian di luar sana banyak pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Bisik Wiwin. Xia mengangguk membenarkan. Bahkan ada yang sampai 10 tahun tidak punya anak. Timpal Wiwin lagi. Xia memikirkannya saja membuatnya pusing. Semoga saja aku tidak selama itu. Gumam Xia penuh harap. Apa kalian tidak lapar? Tanya Kevin di belakang mereka. Xia dan Wiwin dengan cepat menoleh ke mereka. Dan mengangguk-ngangguk di tempat. Kita makan bersama mereka atau berdua aja, Beb? Tanya Bayu ke Wiwin. Makan bersama mereka aja. Jawab Wiwin. Bayu menghela nafas pasrah. Beginilah nasib kedua suami itu kalau menikahi satu besti. Sudah pasti mereka akan dikacangi kalau Wiwin dan Xia udah bertemu. Di restoran dalam mall, Xia dan Wiwin melayani suami masing-masing sambil mengoceh satu sama lain. Kevin dan Bayu hanya saling menggeleng satu sama lain. Mendengar istri mereka selalu saja bergosip di mana-mana. Haris mengepalkan tangannya di balik pilar. Jadi si culun itu adalah Syamita? Dia culun, kenapa? Bukannya dia sangat cantik? Cecar Haris tidak mengerti Syah. Di mana perempuan cantik akan menggunakan berbagai cara supaya terlihat cantik. Tapi Syah malah berpenampilan culun. Tidak seperti Wiwin yang berpenampilan cantik. Aku mengerti sekarang. Haris pun segera pergi dari tempat itu. Ia akan memikirkan Syah dan Kevin. Syah mungkin saja menyamar jadi culun. Bekerja di perusahaan Kevin dan jatuh cinta. Banyak sekali tebakan-tebakan Haris saat ini. Di mana banyak dunia novel dan drama, mengisahkan cerita gadis miskin dan presdir kaya. Tapi Syah bukan gadis miskin. Bagaimana bisa?
Apa perusahaannya jatuh bangkrut? Hingga rela bekerja sendiri di perusahaan lain, bukan perusahaan orang tuanya? Gumam Haris terheran-heran dibuatnya. Haris menggeleng kepalanya yang mulai terasa pusing. Kenapa Syah bisa menjadi culun padahal Syah itu kan udah cantik? Bahkan Haris pun jatuh cinta melihat paras cantik Syah yang sudah langsing. Haris sibuk dengan pemikirannya. Syah dan Wiwin sedang mengoceh pun kompak menggaruk telinga masing-masing. "Is, kamu juga Win?" tanya Syah sambil mengucek-ngucek telinganya yang terasa gatal. "Iya," jawab Wiwin. "Kenapa sih? Ada apa, Beb?" tanya Bayu. "Kenapa sayang? Apa sakit?" tanya Kevin juga bangkit dari duduknya. "Tidak ada, Mas," jawab Syah dan Wiwin serentak. "Hal ini biasa bagi kami kalau ada yang gibahin kami," jelas Wiwin. "Benarkah memang ada seperti itu?" tanya Bayu. "Tentu saja ada," jawab Syah. "Sudah sayang, gibahin kalian itu karena iri itu saja. Jadi jangan terlalu difikirkan ya," bujuk Kevin. Syah mengangguk. "Ayo makan lagi, Beb, makan yang banyak ya." Bayu tersenyum mengusap kepala Wiwin. Wiwin dan Syah punya pikiran masing-masing mengenai orang yang gibahin mereka. "Apa Raldo?" batin Wiwin. "Apa Haris? Tapi tidak mungkin, dia sudah lama tidak muncul lagi, mungkin sudah sadar." "Dan juga Mas Kevin udah mengatasinya," batin Syah. Bersambung.